Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Desta Zahra Klaranita dengan NPM 24111300028 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Elektromedis Angkatan 24 Universitas PGRI Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan membahas apakah model pendidikan kewarganegaraan di Indonesia saat ini telah memadai untuk membentuk warga negara demokratis di era global dan digital. Jika kita lihat kondisi saat ini, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia masih cenderung berorientasi pada aspek kognitif dan hafalan. Mahasiswa lebih banyak diminta mengingat konsep daripada mempraktikkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan nyata. Saya ingin menekankan bahwa perbedaan model pendidikan kewarganegaraan antara Indonesia dan negara lain tidak hanya terletak pada model pendidikan dan metode pembelajaran, tetapi juga pada tujuan akhir yang ingin dicapai. Di beberapa negara maju, pendidikan kewarganegaraan diarahkan untuk membentuk warga negara yang aktif mengkritisi kebijakan publik. Sementara di Indonesia, pendekatan yang digunakan masih cenderung menekankan stabilitas sosial dan kepatuhan terhadap norma. Hal ini sebenarnya tidak sepatutnya salah, namun menjadi kurang optimal jika tidak diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis. Jika dikaitkan dengan teori pendidikan modern seperti yang dikemukakan oleh John Dewey, pendidikan seharusnya berbasis pengalaman atau learning by doing. Artinya, mahasiswa harus belajar melalui praktik langsung, bukan hanya teori. Dalam konteks kewarganegaraan, hal ini bisa diterapkan melalui kegiatan seperti simulasi sidang, debat politik, atau keterlibatan dalam kegiatan sosial di masyarakat. Selain itu, saya juga melihat bahwa kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Indonesia masih kurang adaptif terhadap perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi tantangan era digital, misalnya isu seperti keamanan data, privasi digital, dan etika penggunaan media sosial masih belum dibahas secara mendalam dalam pembelajaran. Padahal, dalam kehidupan sehari-hari, mahasiswa sangat aktif menggunakan teknologi digital tanpa pemahaman yang baik. Di digital citizenship, mahasiswa rentan menjadi korban maupun pelaku pelanggaran etika digital. Namun, global citizenship tidak boleh menghilangkan identitas nasional. Namun, oleh karena itu diperlukan keseimbangan antara nasionalisme dan globalisme. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga melahirkan konsep digital citizenship. Mahasiswa harus memiliki kemampuan literasi digital, etika bermedia, serta tanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Hal ini berbeda dengan model pendidikan kewarganegaraan di negara seperti Amerika Serikat yang lebih menekankan civic engagement, yaitu keterlibatan langsung warga negara dalam aktivitas sosial dan politik seperti debat publik, simulasi demokrasi, dan kegiatan komunitas. Menurut Westermeer dan Kenhe, terdapat 3 tipe warga negara. Yang pertama, personalization responsible citizen, yaitu warga yang patuh terhadap hukum. Yang kedua, participatory citizen, yaitu warga yang aktif dalam kegiatan sosial. Dan yang ketiga, justice orientation citizen, yaitu warga yang kritis terhadap ketidakadilan. Dalam konteks Indonesia, pendidikan kewarganegaraan masih dominan tipe pertama, yaitu membentuk warga negara yang patuh, tetapi belum optimal dalam membentuk warga negara yang kritis dan mampu menganalisis masalah sosial. Di era globalisasi, konsep global citizenship menjadi sangat penting. Warga negara tidak hanya dituntut menjadi identitas nasional, tetapi juga memiliki kesadaran global seperti kepedulian terhadap isu lingkungan, hak asasi manusia, dan perdamaian dunia. Dalam konsep global citizenship juga menuntut mahasiswa untuk memiliki wawasan lintas budaya dan kemampuan berpikir global. Namun, hal ini seringkali belum terintegrasi secara optimal dalam pembelajaran. Mahasiswa masih lebih banyak difokuskan pada konteks nasional, tanpa diberikan pemahaman yang cukup tentang isu global. Contoh konkret yang sering terjadi adalah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan cyberbullying. Hal ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran sebagai warga digital yang baik. Menurut saya, solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan integrasi antara pendidikan kewarganegaraan dengan pendekatan interdisiplin.
Artinya, pembelajaran tidak hanya dilakukan dari dalam kelas, tetapi juga dikaitkan dengan bidang lain seperti teknologi, sosial, dan lingkungan. Sebagai contoh, saya mahasiswa dapat dilibatkan dalam proyek berbasis masyarakat seperti kampanye anti-hoax, edukasi literasi, dan kegiatan sosial yang berkaitan dengan lingkungan. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami konsep kewarganegaraan, tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara nyata. Selain itu, penting juga untuk menciptakan ruang dialog yang terbuka di lingkungan kampus. Mahasiswa harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, berdiskusi, dan bahkan berdebat secara sehat. Hal ini penting untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan menghargai pendapat antar sesama. Menurut saya, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia perlu mengalami transformasi dari yang semula berbasis hafalan menjadi berbasis praktik dan pengalaman. Mahasiswa harus dilibatkan dalam kegiatan nyata seperti diskusi publik, proyek sosial, dan simulasi demokrasi. Sebagai mahasiswa, saya dapat berkontribusi dengan aktif dalam organisasi, mengikuti diskusi, serta terlibat dalam kegiatan sosial. Hal ini sangat penting untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan partisipasi aktif. Sebagai penutup, menurut saya, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia belum sepenuhnya memadai, namun memiliki potensi besar untuk berkembang. Kuncinya adalah pada perubahan metode pembelajaran yang lebih konseptual, kritis, dan partisipatif. Saya berpendapat bahwa transformasi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia harus dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi kurikulum, metode pembelajaran, maupun sistem penilaian. Tanpa adanya perubahan tersebut, sulit untuk menghasilkan warga negara yang tidak hanya patuh tetapi juga kritis, aktif, dan bertanggung jawab di era global. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.